Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masila Keisha Fanaraya, NIM 120-24040 dari kelas K17 kelas Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tata karya tulis ilmiah dari kelompok kami yang berjudul Dampak El Nino 2015 dan La Nina 2016 terhadap cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Barat. Latar belakang. Fenomena El Nino dan La Nina merupakan bagian dari siklus iklim global ENSO yang berdampak signifikan terhadap pola cuaca di Indonesia. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami El Nino kuat yang menyebabkan kekeringan ekstrim dan suhu tinggi, terutama di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, La Nina 2016 memicu peningkatan curah hujan drastis hingga menimbulkan banjir dan tanah longsor. Jawa Barat menjadi wilayah yang sangat terdampak karena kondisi geografisnya yang kompleks dan curah hujan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk memahami dampak kedua fenomena tersebut dalam rangka menyusun strategi mitigasi dan adaptasi terhadap risiko cuaca ekstrim di masa mendatang. Rumusan masalah yang dapat ini yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik fenomena El Nino 2015 dan La Nina 2016 berdasarkan data klimatologis di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, apa saja bentuk cuaca ekstrim yang terjadi di Provinsi Jawa Barat selama periode El Nino 2015 dan La Nina 2016. Yang ketiga, sejauh mana fenomena El Nino dan La Nina berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir, apa implikasi dari temuan tersebut terhadap upaya mitigasi dan adaptasi cuaca ekstrim di tingkat regional. Tujuan penelitian kami yaitu ada 4. Yang pertama, menganalisis karakteristik klimatologis fenomena El Nino 2015 dan La Nina 2016 di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data suhu permukaan laut, curah hujan, dan indeks ENSO. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis serta intensitas cuaca ekstrim yang terjadi di Provinsi Jawa Barat selama periode El Nino 2015 dan La Nina 2016. Yang ketiga, membandingkan dampak El Nino dan La Nina terhadap kejadian cuaca ekstrim termasuk sebaran spasial dan temporalnya. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi strategi mitigasi dan adaptasi terhadap risiko cuaca ekstrim berbasis hal analisis dinamika iklim di Jawa Barat. Landasan teori dari penelitian kami yaitu El Nino dan La Nina adalah dua fase utama dari fenomena ENSO yang memengaruhi suhu permukaan laut atau SST di Samudra Pasifik dan berdampak besar pada cuaca global, termasuk di Indonesia. El Nino ditandai dengan peningkatan suhu laut di Pasifik Tengah Timur yang mengganggu sirkulasi atmosfer dan menyebabkan kekeringan di Indonesia. Sebaliknya, La Nina terjadi saat suhu laut menurun, memicu hujan deras dan risiko banjir. Cuaca ekstrim seperti kekeringan panjang, hujan lebat, atau suhu tinggi merupakan salah satu akibat dari gangguan sistem iklim global ini. Jawa Barat yang beriklim tropis basah sangat rentan terhadap fluktuasi ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika ENSO penting untuk mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian, air, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Objek penelitian yang kami teliti adalah karakteristik fenomena El Nino 2015 dan La Nina 2016 di Jawa Barat, cuaca ekstrim, perbandingan spasial dan temporal, dan dampak sosial dan lingkungan serta mitigasinya. Adapun metode dan teknik pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama adalah studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan resmi seperti BMKG, BRIN, serta dari literatur ataupun buku referensi. Yang kedua dari data klimatologi seperti indeks ENSO, EST, curah hujan dan suhu udara, serta data bencana. Dan yang ketiga adalah sumber datanya, yaitu kami mencarinya dari Google Scholar, situs resmi BMKG atau BRIN dan instansi terkait lainnya. Dan yang terakhir adalah analisis data, yaitu pendekatan deskriptif untuk membandingkan kondisi iklim dan cuaca ekstrim antara tahun 2015 yang terjadi El Nino dan 2016 yang terjadi La Nina. Yang pertama, karakteristik fenomena El Nino 2015 dan La Nina di 2016 di Provinsi Jawa Barat. El Nino 2015 merupakan salah satu yang terkuat dalam sejarah, ditandai anomali suhu laut mencapai kurang lebih 2,5 derajat Celcius di Pasifik Tengah Timur. Hal ini menyebabkan lemahnya aliran monsun dan peneranan curah hujan yang signifikan di wilayah Jawa Barat. Sebaliknya, La Nina 2016 meski lebih lemah menyebabkan pendinginan suhu laut dan peningkatan kelembapan atmosfer. Hal ini mendorong peningkatan curah hujan di Jawa Barat, khususnya saat awal musim hujan. Kedua fenomena ini menunjukkan pengaruh besar terhadap dinamika iklim regional.
Yang kedua adalah cuaca ekstrim. Selama El Nino 2015, curah hujan di Jawa Barat turun drastis hingga lebih dari 50% dari rata-rata 130 mm menjadi hanya sekitar 66 mm per bulan. Sebaliknya, La Nina 2016 menyebabkan peningkatan curah hujan secara ekstrim, khususnya di daerah seperti Bandung, Sukabumi, Garut, dan Cianjur dengan tambahan curah hujan mencapai 100-300 mm per bulan. Perbandingan spasial dan temporal. Di sini El Nino itu terjadi pada Juli sampai November 2015 dan waktunya itu saat musim kemarau 2015 dan dampak utamanya adalah kekeringan dan 50% hujan, dan wilayah yang paling terdampaknya adalah utara atau selatan Jawa Barat. Sedangkan pada La Nino itu terjadi pada musim penghujan tahun 2016. Dampak utamanya adalah terjadi curah hujan yang tinggi dan resiko banjir, dan wilayah terdampaknya biasanya dataran rendah dan perbukitan. Ya, dampak sosial dan lingkungan serta mitigasinya. El Nino 2015 menyebabkan kekeringan ekstrim, gagal panen, terutama di wilayah Indramayu. Pada La Nina 2016 terjadi dampaknya yaitu curah hujan ekstrim yang menyebabkan banjir dan tanah longsor serta aktivitas masyarakat dan infrastruktur yang terganggu. Sedangkan pada bidang pertanian, La Nina ini bisa berdampak positif yaitu peningkatan hasil panen karena musim hujannya lebih panjang. Sedangkan El Nino itu berdampak negatif karena berefek mengakibatkan kerugian hasil panen. Ada beberapa mitigasi yang bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya ketika terjadi El Nino dan La Nina, yaitu yang pertama, penguatan sistem peringatan dini, yang kedua, pengelolaan air dan infrastruktur adaptif, yang ketiga, diversifikasi pola tanam dan kalender musim, dan yang terakhir adalah tata ruang berbasis resiko iklim. Oke, dari penjelasan tadi saya bisa simpulkan bahwa El Nino 2015 menyebabkan penurunan curah hujan hingga 50-70% di Jawa Barat dan memicu kekeringan parah, terutama di bulan Juli sampai Oktober 2015. Ya, dan kedua, La Nina 2016 meningkatkan curah hujan hingga 100-300 mm per bulan. Ini menyebabkan banjir, longsor, dan genangan air, terutama di Bandung, Garut, Cianjur, dan Sukabumi. Sedangkan ada beberapa dampak spasial dari peristiwa El Nino dan La Nina ini. Pada El Nino itu 33% wilayah Jawa Barat masuk ke kategori sangat kering. Sedangkan pada saat La Nina, resiko longsor meningkat hingga 50% di wilayah pegunungan. Berikut adalah beberapa saran yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, memperkuat sistem pemantauan iklim yang berbasis ENSO termasuk alat pemantau debit sungai di daerah rawan banjir. Yang kedua, mengembangkan sistem peringatan dini yang terintegrasi antara BMKG, BRIN, dan pemerintah daerah. Yang ketiga, kelola sumber daya air secara adaptif seperti pembuatan waduk, sumur resapan, dan sistem drainase tangguh. Dan yang terakhir adalah terapkan kalender tanam adaptif dan rotasi komoditas pertanian sesuai prediksi musim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.